Ya selamat pagi Heart Listener, selamat pagi Anda semua, selamat pagi untuk semua tamu kami yang sudah datang di Max Coffee Benton Junction, Lipo Village Sanggerang. Dan selamat pagi juga Heart Listeners untuk Anda yang mendengarkan melalui jaringan network kami. Senang sekali kali ini kembali Heartline Coffee Morning akan menemani selama 2 jam ke depan atau sampai dengan jelang pukul 10 nanti. Tidak ketinggalan kami ingin sekali menyapa selamat pagi yang mendengarkan melalui streaming di heartline.co.id dan juga heartlineradio.com dan juga melalui 100,6 FM Heartline Karawaci. Anda juga yang mendengarkan di Samarinda 94,4 FM, apa kabar semuanya? Kemudian juga Heartline Lampung 91,7 FM, Anda yang mendengarkan di Bali 92,2 FM, Heartline Berau 95,9 dan juga melalui Harmony FM di 97,0. Selamat pagi buat semua dan hari ini kita akan ngomongin seputar bisnis waralaba. Saya nggak sendiri, di sebelah saya sudah ada cowok ganteng. Yeah. Istri saya nggak dengerin untungnya. Selamat pagi Bung Yose. Pagi Ria. Ya sehat ya. Sehat-sehat. Kita ngomongin bisnis waralaba. Iya, franchise. Pagi hari ini kita mengangkat topik tentang franchise your business. Iya, betul. Ngomong-ngomong sudah berapa outlet Bung Yose? Berapa ya? Tapi yang nggak boleh divaralabakan adalah keluarga ya. Oh iya, jangan, nggak boleh. Ntar waralaba keluarga di mana-mana. Tapi ngomong-ngomong soal waralaba, kenapa ya ada labanya di belakangnya Ria? Iya. Karena harus ada keuntungannya ya kan. Betul. Jadi nggak ada wara rugi nggak ada. Tutup biasanya. Tutup ya. Karena itu Heart Listener pagi hari ini kita akan memperkenalkan beberapa narasumber kita yang sudah hadir di Max Coffee Benton Junction. Yang pertama saya ingin memperkenalkan adalah Pak Joko Kurniawan, Senior Business Consultant. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Bang Yusi. Gimana, semangat Pak ya? Semangat selalu. Pagi, Luar biasa. Ada juga Pak Indra Krisna, beliau adalah CEO The Wave Spa and Reflexology. Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Baik. Ya. Oke, lalu juga nggak ada yang semua kabar baik pasti. Iya. Perlu saya tanya nggak? Walaupun agak-agak kurang enak badan pasti baik ya. Lalu juga ada Pak Rofian Akbar, beliau adalah pimpinan redaksi dari majalah Info Franchise. Pak Rofian, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Lalu juga ada Pak Elihu Nugroho, beliau adalah CEO dari Valo Cuci Mobil Hemat Air. Coba yang itu ya. Pagi Padahal Pak. kan, iya. Selamat pagi Pak. Iya, panggilannya Pak Elihu ya Pak. Ya? Pak Elihu, baik. Nih kita ngomongin franchise, saya ingin Pak Joko dulu deh. Sebenarnya ini model bisnis, ya mungkin orang sudah pada paham, oh ini franchise dan sebagainya. Tapi dari model bisnis franchise ini apa sih sebenarnya yang menjadi kekuatan dari bisnis ini Pak? Ya. Jadi bicara bisnis franchise itu intinya ketika ada orang yang membuka usaha kita. Jadi kan kita sebutnya kalau franchise kan ada franchisor dan franchisee. Yeah. Franchisor itu pemilik brand, ya. franchisee itu yang akan pakai brand kita. Yang beli. Ya, yang beli. Atau kita sebut sebagai yang pemilik brand dan pengguna brand. Yeah. Nah, poinnya adalah ketika orang buat bisnis franchise itu tujuannya kan supaya orang lain yang beli bisnisnya itu gampang Pak. Tidak perlu start dari awal. Tidak Jadi perlu nggak perlu repot-repot gitu betul. ya. Artinya nggak perlu setup dari awal, tapi sudah dikasih satu sistem yang baku, kamu jalankan. Makanya karena itu sistem baku yang mesti jalankan, maka ada beberapa syarat bisnis franchise itu. Yeah. Tapi mungkin yang perlu saya terangkan di awal adalah sebenarnya tidak semua bisnis yang ada di Indonesia itu franchise. Ada yang kita sebut sebagai business opportunity atau peluang usaha. Jadi tahapannya kadang-kadang orang ke business opportunity dulu, setelah sekian lama baru di-franchise-kan. Jadi ini dua istilah, satu business opportunity, satu franchise. Yeah. Tapi prinsipnya sama, arahnya adalah membuat bisnis yang gampang ditiru, gampang diduplikasi. Makanya syarat bisnis franchise kan ada beberapa. Ada yang syaratnya. pertama mesti harus unik bisnisnya. Kalau nggak unik, berarti ini kamu nggak layak untuk franchise gitu. Yeah. Kemudian yang kedua, bisnisnya sudah terbukti untung Pak. Bisa untung. Makanya Yeah. laba tadi kan, Ada laba. harus untung. Kalau belum untung, nggak boleh di-franchise-kan. Karena apa? Karena franchise kan mesti daftar ke Departemen Nanti Perdagangan. franchise kerugian akhirnya. Iya betul kan. Bukan keuntungan. Nggak bakal. Jadi harus daftar ke Departemen Perdagangan dan punya surat tanda pendaftaran waralaba. Dari Itu kan Departemen ada Perdagangan. peraturan ya? Ada peraturan, Perundang-undangannya betul. ada ya? Dan minimal harus kurang lebih 5 tahun. Oke. Jadi 5 tahun baru boleh di-franchise-kan. Kalau belum 5 tahun nggak boleh. Lalu berikutnya lagi harus punya sistem support. Jadi nggak boleh punya usaha, saya punya usaha contohnya cuci mobil tadi, rekanannya nggak pernah dikunjungin, gawat itu Iya. Pak. Iya. Dan harus punya standar operating procedure. SOP. SOP-nya. SOP-nya. Jadi
Bagaimana sih cara nyuci mobil yang benar? Harus punya. Bagaimana sih cara teknik pemijatan yang benar agar orang itu jadi segar? Gitu. Harus sama semua. Harus sama. Jadi tidak ada lagi orang namanya pilih-pilih orang enak sama yang itu atau lebih bagus dicuci sama si A dibanding cuci sama si B. Itu nggak boleh. Jadi harus punya standar. Dan yang terakhir adalah dia mesti tadi sistem support, ya harus ada support. Dan satu lagi dia usahanya ini kita sebutnya sebagai mudah diduplikasi. Mudah itu artinya misalkan gini, kalau saya punya bisnis waralaba atau franchise tentang masak, nasi gorengnya itu cara bikinnya gampang. Jadi nggak boleh lagi kalau zaman dulu bikin nasi goreng kan diicipi ya Pak ya. Diicipin ini kurang asin nggak? Nggak boleh gitu lagi ya kurang Pak? Asin ditambah garam, terus kasinan ditambah gula. Nah nggak bisa, jadi franchise harus punya standar. Jadi cara masaknya pun standar. Jadi pakai timer dan yang lain. Para profesi pencicip nggak ada lagi nanti? Nggak usah, nggak perlu. Kalau masih diicipin, boleh dikatakan itu bukan bisnis yang layak untuk diduplikasi. Nggak usah diicipin. Wong sudah pasti ukurannya gramasinya sama dan yang lain rasa akhir pasti sama Pak. Oke, gitu. Baik. Pak Rofian Akbar nih dari majalah Info Franchise. Pak, Anda pasti bergulat banyak informasi seputar franchise di Indonesia. Ya. Anda melihat ini prospektif nggak di Indonesia dan bisa potensial market nggak? Jadi begini, franchise kan di Indonesia memang berkembangnya luar biasa ya. Majalah franchise sendiri kan mulai tahun 2006. 2006 berdiri. Sekarang ini sudah memasuki tahun ke-11. Iya. Ya kan? Nah, dari 2006 sampai dengan 2010-an itu memang franchise di Indonesia itu tumbuhnya luar biasa. Luar biasa. Kenapa tumbuh luar biasa? Ya, franchise kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Joko bahwa franchise adalah salah satu cara mudah untuk mengembangkan usaha, relatif lebih mudah. Karena begini, ketika kita punya bisnis kan, kita punya bisnis sudah menguntungkan, pondasi kita sudah kuat, pasti kan seorang pengusaha pengen mengembangkan bisnisnya secara lebih besar lagi. Banyak cara, misalnya ada yang tadi dengan peluang bisnis, kemudian bisa dengan membuka cabang sendiri, ketiga dengan franchise gitu kan. Banyak cara. Nah, franchise dipilih kebanyakan orang karena memang relatif secara modal kapital tidak besar gitu kan, karena menggunakan pihak ketiga. Ya, jadi pihak kedua Pak? Ketiga ya? Pihak ketiga kalau nggak salah. Ya? Jadi mau nggak mau bisnis ini banyak dipilih oleh pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya secara lebih besar lagi. Makanya di Indonesia tumbuhnya tahun 2006 sampai dengan 2010-an itu relatif lumayan besar gitu kan. Karena memang salah satu langkah mudah untuk ekspansi usaha. Cuman memang dari pengamatan kita dari tahun 2011-an sampai sekarang ini memang pertumbuhan franchise terutama ya, itu memang kurang begitu besar, tapi pertumbuhannya masih didominasi oleh business opportunity, peluang bisnis. Dari data kita, pertumbuhan industri franchise dan BU itu misalnya setahun 10%, itu 2% itu hanya franchise, 8% itu adalah peluang bisnis BO itu ya. Iya. Dan di franchise itu biasanya franchise itu dimulai dari business opportunity. Jadi sebuah franchise itu pasti peluang bisnis. Tapi peluang bisnis itu belum tentu jadi franchise. Makanya kita termasuk juga Pak Joko dari asosiasi majalah juga terus berupaya mendorong supaya BO peluang bisnis yang tumbuh di Indonesia ini supaya lari menjadi franchise, karena franchise ini bisnis yang unggulan. Dan tadi juga sudah disampaikan Pak Joko, untuk menjadi franchise itu kan butuh persyaratan tertentu. Tidak semudah membuat peluang bisnis. Peluang bisnis itu lebih sederhana, tapi kalau franchise lebih rumit dan tingkat potensi kesuksesannya juga lebih besar. Kriterianya tadi juga disebutkan sama Pak Joko, syaratnya misalnya harus sudah menguntungkan dulu, terbukti menguntungkan. Berapa tahun itu? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ya, secara laporan keuangan menguntungkan selama 5 tahun. Kemudian juga punya prototipe. Jadi nggak bisa seorang pengusaha tiba-tiba saya baru buka 3 bulan, 1 bulan belum punya cabang, tiba-tiba saya mau memfranchise-kan, nggak seperti itu. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Misalnya sudah punya prototipe, sudah berdiri 5 tahun, ada prototipe contoh outlet yang sudah sukses. Kemudian juga punya keunikan, mudah diajarkan, punya SOP sistem yang untuk standarisasi,
Dan salah satu yang penting adalah mereknya sudah terdaftar. Itu tujuannya apa? Supaya untuk melindungi calon franchisee seperti itu. Oke. Tuh, jadi sudah harus untung dulu ya. Sudah harus untung dulu. Betul. Baik, kita juga kehadiran narasumber kita ada Pak Indra Krisna, CEO The Wave Spa and Reflexology. Nanti kalau Ria habis ini capek, mungkin bisa ke Pak Indra. Boleh. Kita refleksi, spa dan sebagainya. Tagihannya kirim ke Bumi Hasan. Pak Indra, nih Anda sudah posisinya di BO sekarang ya, Business Opportunity. Saya posisi di Business Opportunity. Apa yang membuat Anda tertarik untuk nantinya mungkin memfranchise-kan bisnis Anda nih? Oke, kalau mungkin saya ngomong sekilas, awalnya usaha ini dimulai tahun 2008, Pak. 2008, kemudian memang pemikiran awal adalah kami membuka cabang dengan modal sendiri gitu kan. Kemudian cabang milik sendiri. Akan tapi semakin berkembang di 2012 mulai banyak tawaran sebenarnya. Tawaran dari orang-orang yang memang ingin melakukan kerjasama. Dan di situ kami melakukan satu research karena seperti Pak Joko tadi katakan yang penting harus ada standarisasi, kemudian kita juga sudah ada training center, kemudian SOP sudah kita lakukan sehingga kita lakukan duplikasi awalnya memang dengan cara bekerja sama dengan mungkin teman-teman ya, teman-teman. Dan akhirnya responnya sangat bagus. Dan bahkan ada beberapa penawaran dari luar pulau juga. Sehingga saya mulai berpikir kenapa tidak kita franchise-kan atau kita lakukan semacam business opportunity untuk mengembangkan dengan cara yang cukup cepat ya, cukup cepat untuk bisa brand ini bisa dikenal orang juga dalam waktu yang relatif cepat dengan usaha dan modal yang tidak begitu besar karena menggunakan dana orang lain seperti itu. Oke, jadi keinginan Anda, intensinya adalah untuk mengembangkan ekspansi bisnis dengan lebih cepat gitu Pak ya? Oh, pusatnya di Jogja? Pusatnya di Jogja, di Jawa Tengah. Tapi Bapak tinggal di sini? Saya Senin, Kamis, Jumat, Senin sampai Jumat lah saya di sini, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu saya di. Oke, kalau ke Jogja bareng-bareng Pak ya? Boleh ya, boleh. Pak, ini menarik Pak Elihu ini, Pak Elihu Nugroho. Beliau ini CEO Value Cuci Mobil Hemat Air. Coba tanya Ria, apa yang hemat gitu ya air? Kalau cuci mobil itu kan harus pakai air Pak. Ini hemat air. Mungkin bisa ceritakan dulu Pak, apa nih produk knowledge Anda nih? Gitu. Iya, jadi Valo itu hadir dengan konsep yang baru untuk di dunia otomotif, yaitu cuci mobil tanpa menggunakan air. Jadi kita menggunakan air cukup 100 mili untuk satu mobil. 100 mili? Iya, 100 mili itu kalau istilahnya gelas mineral itu bisa untuk 3 mobil. Waduh, 3 mobil. Nah, kita butuh 1 ember untuk nyuci lap, bukan untuk nyuci mobilnya. Sekotor apapun kecuali off-road. Oke, jadi nyucinya pakai apa Pak? Iya, jadi kita ada biochemical yang kita produksi sendiri. Kebetulan saya sendiri yang produksi. Saya kurang lebih butuh waktu 2 tahun untuk menemukan ini. Dan hasilnya itu berbeda dengan cuci mobil biasa. Kalau cuci mobil kan biasa kan menggunakan air dan sampo dan air dan dilap pakai kain serat. Nah, kalau kita menggunakan wax, Carnauba wax dan clay karbon untuk nyerap kotoran dan hasilnya lebih kilap. Dan mobil akan lebih terawat, warnanya mengkilap dan tidak berjamur karena tidak menggunakan air. Gitu. Jadi 1 gelas air mineral itu 1 gelas bisa buat 5 mobil. 3 mobil. 3 mobil city car. Cukup hemat. Jadi beliau 2 tahun untuk menemukan hal itu Pak ya? Iya. Kita 3 tahun menemukan pasangan kita. Lebih cepat beliau. Baik, Anda juga tertarik juga untuk memfranchise-kan ide Anda ini? Iya, bisnis betul. Anda? Jadi konsep bisnis yang unik ini akhirnya menimbulkan ketertarikan ke beberapa market konsumen dan beberapa teman-teman di luar daerah. Karena kita visi misinya adalah mencegah krisis air bersih di Indonesia. Ini ada idealismenya ya Pak ya? Betul, jadi berangkatnya dari sana sebenarnya. Jadi karena kita tujuannya mencegah krisis air bersih di Indonesia, jadi kita nggak per kota-kota aja, nggak di Jakarta terlalu cuek. Karena krisis air di Indonesia itu udah nggak usah diomongin lagi. Hari ini pun kita udah menikmati krisis air. Saya tinggal di Jakarta Barat, udah 1 minggu nggak ada air bersih. Waduh. Air pump saya harus beli air. Bapak bisa pindah ke Tangerang kalau gitu deh. Iya, karena airnya Jakarta dari Tangerang. Betul. Saya harus beli air tangki dari Bogor. Padahal saya kerjaannya menghemat air bersih. Saya ketimpa juga itu. Dan dampaknya itu setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali pasti terima. Jadi beli air dari Bogor ya? Iya. Sementara itu banyak warga dari Bogor yang pengen pindah kewarganegaraan ke Bekasi Pak. Betul.
Jadi minggu lalu saya dari Bali juga begitu. Airnya itu bukan air bersih tapi air kotor. Jadi itu yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, cuci mobil ternyata itu membutuhkan air yang paling banyak. 200 sampai 300 liter yang konvensional. Kalau untuk mandi cuci baju itu sekitar 90 liter. Mandi sekitar 60 liter. Kecuali mandi di sungai ya, Pak ya. Iya. Itu masa kecil saya itu, Pak. Iya. Jadi hal yang paling besar membuang air bersih adalah cuci mobil, dan jumlah kendaraan di Indonesia itu sudah dibatasi dan dikurangin. Setiap tahun pasti bertambah dan setiap ada kendaraan pasti dicuci. Nah, berangkat dari sanalah satu hal yang kita bisa untuk mengurangi krisis air bersih, ya kita harus menciptakan produk di mana bisa menggantikan penggunaan air bersih tadi. Karena supaya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan cucu kita supaya nggak jual berlian untuk beli air bersih gitu kan. Sisi idealismenya di situ. Apalagi sekarang banyak satu rumah nggak satu mobil kebanyakan ya. Saya sih satu. Kamu berapa 3 ya? Pak Rofian, di compare dengan bisnis franchise dari luar negeri ya Pak ya? Yang sudah multinasional seperti itu, komposisinya seperti apa di Indonesia, dan itu compete nggak? Kok ada kompetisi nggak sih? Kalau kita lihat ya dari data yang kita punya kan memang data franchise dan BO kan di Indonesia kan ada sekitar 2000-an. Nah, franchise asing yang ada di Indonesia itu ada sekitar 200-an lebih lah data franchise asing. Kalau kita bandingkan dengan misalnya waralaba lokal di kita gitu kan, memang ada sedikit berbeda, jomplang gitu kan. Pertama mungkin dari sisi brand mungkin ya, kalau menurut pengamatan saya dari sisi brand. Kita ini kadang membeli waralaba kan membeli merek. Membeli kan? brand ya. Membeli merek pertama adalah merek gitu kan. Jadi brand waralaba kita kebanyakan masih belum waralaba kita belum sadar tentang bagaimana membangun merek yang baik. Itu menurut kita. Yang kedua adalah dari sisi produk gitu kan. Produk kan untuk waralaba bagaimana produk ini bisa unik dan punya nggak seasonal jangka panjang. Ini kan jadi penting. Nah ini di waralaba kita kebanyakan produk kita hanya menurut saya masih sifatnya seasonal gitu kan. Hanya sekarang lagi tren ini bikin ini, nggak untuk sifatnya jangka panjang. Dan yang ketiga mungkin dari sisi service juga di waralaba lokal kita masih banyak yang belum aware tentang pentingnya service buat konsumen gitu kan. Kadang masih masalah pelayanan terlalu lama gitu kan. Kalau waralaba luar udah cepat, ini masih lama. Bentuk kemudian antara tampilan di foto dengan yang sesungguhnya tuh nggak sesuai, masih over promise under delivery dan seperti itu. Nah ini sebetulnya menjadi tantangan buat kita gitu kan, buat waralaba lokal. Karena sebenarnya waralaba lokal sendiri aslinya itu tidak kalah sebetulnya dengan waralaba dari luar gitu kan. Waralaba lokal kita sebenarnya luar biasa. Kita punya potensi yang hebat gitu kan. Kayak contoh tadi dari Pak Indra ini kan, New Wave refleksologi ini kan punya keunikan yang luar biasa gitu kan. Kemudian juga Follow Air ini kan cuci mobil yang tanpa air ini kan juga sebetulnya punya keunikan yang sebetulnya jarang lah luar negeri punya ide seperti ini. Bisa jadi nggak ada gitu ya, pertama gitu kan. Tapi sekarang tinggal bagaimana kita membangun brand ini gitu kan. Kemudian juga kedua adalah bagaimana produk ini bisa terus diperbaiki, dikemas secara lebih baik lagi. Dan terakhir mungkin adalah di sisi kompetensinya, kompetensi pemilik pebisnis sendiri sebagai franchise harus punya kompetensi. Jadi mau nggak mau kita mulai dari peluang bisnis atau BO ini atau waralaba ini harus memperbaiki diri kompetensinya. Dalam arti begini, kita harus selalu mengadakan research and development terus menerus, inovasinya terus dilakukan gitu kan. Terus yang terakhir adalah harus punya passion yang benar-benar yang kuat gitu kan. Ketika memang kita sudah komit mau masuk franchise, otomatis passion kita harus benar-benar membangun bisnis ini menjadi benar-benar franchise yang memberikan keuntungan buat mitra dan juga buat bisnis kita sendiri. Jadi hatinya di situ aja. Hatinya di situ aja gitu kan. Tidak tergiur kemudian dengan bisnis-bisnis yang lain. Ketika memang bisnis ini franchise-nya misalnya lagi ada sesuatu gitu kan, lagi ada ya kita harus bisa membantu mereka, memberi treatment buat mereka gitu kan. Ketika bisnis ini misalnya sedang
ada badai atau apapun gitu kan, seorang yang punya kompetisi tinggi dia tidak akan lari dari gelombang itu, dia akan tetap tough di situ. Bagaimana caranya dia supaya membangun bisnis supaya lebih kembali stabil. Itu. Semangat sekali nih Pak. Kita akan break sebentar ya. Oke. Ya, dan tentunya Hard Listener, silakan untuk Anda yang ingin sekali bergabung bersama dengan kami. Ada pertanyaan boleh melalui PIN BB Hardline di 54DD9215 dan juga WhatsApp 0855885106. Masih live dari Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, Tangerang.